Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan, program studi Magister Kimia. Di sini akan memaparkan bagaimana sintesis N7-kloro-4-morfolinoquinolin 2-il benzamida dari 4,7 di kloroquinolin. Nah, secara umum reaksinya seperti ini. Dari 4,7 dikloroquinolin akan membentuk N7 kloro 4 morfolinoquinolin 2-il benzamida. Nah, untuk di sini ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Tahap pertama dari 4,7 dikloroquinolin akan membentuk molekul 2. Molekul 2 nanti akan membentuk molekul 3. Kemudian molekul 3 ini akan membentuk N7 kloro 4 morfolinoquinolin 2-il benzamid. Nah, untuk tahapan pertama di sini 4,7 dikloroquinolin direaksikan dengan MCPBA, di mana MCPBA ini merupakan reagen oksidasi. Nah, di sini N pada molekul ini mempunyai elektron sunyi. Kemudian N ini akan bereaksi dengan O. Maksudnya akan menyerang O di sini karena bereaksi dengan karena ini merupakan peroksida asil ya. Jadi N ini akan menyerang O yang bermuatan negatif di sini, akan berikatan dengan O yang bermuatan negatif di sini. Ini tujuannya untuk menambahkan atom O pada suatu senyawa. Nah, karena dia berikatan dengan O di sini, maka ikatan antara O dengan O ini akan lepas, kemudian akan beresonansi ke sini, kemudian di sini akan beresonansi ke sini, sehingga O di sini akan bermuatan negatif. Nah, karena di sini N-nya tadi berikatan dengan O, maka N di sini akan bermuatan positif. Karena ini di sini dia akan bermuatan positif. Nah, karena O di sini bermuatan negatif, nanti dia akan menyerang H yang ada di sini. Kemudian H ini akan lepas. Maka terbentuk ini O-nya NH+, N-nya tetap minus, N-nya tetap positif, karena di sini ada 4 ikatan, dan O-nya akan bermuatan negatif. Nah, kemudian molekul ini direaksikan lagi dengan dengan PHCN dan asam. Itu asam sulfat. Nah, di sini awalnya yaitu PHCN ini akan bereaksi dengan asamnya, penilkarbonamin, di mana C berikatan rangkap 3 dengan N di sini. Nah, N di sini mempunyai elektron sunyi, akan mengambil H yang ada pada asamnya ini. Kemudian H ini akan lepas dan terbentuk sisa asam di sini. Karena N di sini mengambil H di sini, maka N-nya akan bermuatan positif di sini. Nah, karena N bermuatan positif di sini, maka ini harus distabilkan. Nah, O pada molekul 2 tadi yang telah dilakukan reaksi di awal, itu O yang bermuatan negatif itu akan menyerang karbon pada PHCN tadi yang telah PHCN tadi. Nah, O ini akan berikatan dengan akan menyerang C yang di sini, kemudian akan terbentuklah ikatannya yang ini, ikatan yang bagian sini. Nah, maka ini akan terstabilkan ke sini. Nah, tetapi di sini N di sini masih bermuatan positif. N di sini masih bermuatan positif. Nah, maka
N di sini akan menstabilkan lagi dengan cara menyerang C yang ada di sini. N ini akan menyerang C di sini, maka ini akan beresonansi ke sini, maka N di sini akan bermuatan positif, muatannya sudah hilang, sudah stabil. Nah, karena tadi N ini menyerang ke C di sini, maka di sini N yang di sini lagi yang bermuatan positif. Nah, untuk menstabilkan muatan positif di sini, maka sisa asam tadi akan mengambil lagi H yang ada pada di sini. Yang ada pada C yang di sini, menyerang C yang di sini, kemudian di sini C C di sini elektron sini akan beresonansi ke sini, akan membentuk ikatan rangkap. Nah, kemudian ikatan antara N dan O ini akan putus, kemudian akan beresonansi ke sini, membentuk rangkap 2, O rangkap 2, dan ikatan sini akan menstabilkan muatan pada N plus ini. Dan terbentuklah molekul yang ketiga. Oke, kemudian untuk langkah terakhir yaitu pada molekul ketiga itu direaksikan dengan morpolin. Nah, ini merupakan morpolin di mana ini merupakan reaksi substitusi aromatik nukleofil, di mana N ini akan menyerang C yang ada di sini. C pada sini, kemudian di sini akan beresonansi ke sini, masuk ke sini, beresonansi lagi ke sini, kemudian di sini akan masuk ke sini, maka N ini akan bermuatan negatif. Karena N ini bermuatan negatif, dia beresonansi lagi ke sini. N ini bermuatan negatif, beresonansi lagi ke sini, kemudian ini beresonansi, kemudian Cl-nya akan lepas. Nah, Cl-nya akan lepas. Nah, di sini karena tadi N di sini menyerang C yang ada di sini, maka N di sini akan bermuatan positif. N di sini akan bermuatan positif. Maka Cl yang lepas tadi ini akan menyerang H yang ada di sini. Bahkan menyerang H di sini, kemudian akhirnya akan beresonansi, akan menstabilkan N yang bermuatan positif ini. Terbentuklah N7-kloro 4 morpo N7-kloro 4 morpolinoquinolin 2-il benzamid. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai sintesis N7-kloro 4 morpolinoquinolin 2-il benzamid dari 4,7 dikloroquinolin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.